Halo Sobat Cek Fakta. Malam ini, perhatian pecinta sepak bola wanita tanah air akan tertuju pada Stadion Manahan, Solo, di mana timnas wanita Indonesia U16 akan menghadapi Australia pada semifinal Piala AFF Wanita U16 ke 2025. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan simbol perjuangan dan perjalanan panjang generasi muda Garuda Pertiwi yang berani menantang lawan besar. Di atas kertas, Australia jelas lebih diunggulkan. Mereka memiliki pengalaman panjang, tradisi sepak bola kuat, dan infrastruktur yang jauh lebih mapan dibanding Indonesia. Namun sepak bola selalu penuh kejutan dan Kok Timo Sjuneman percaya bahwa peluang tetap terbuka jika timnya tampil maksimal. Timnas wanita U16 Indonesia terbentuk dari program pembinaan usia muda yang relatif baru, namun penuh semangat. Tim ini menjadi ujung tombak dalam regenerasi sepak bola wanita nasional. Dengan usia rata-rata 15-16 tahun, para pemain masih belajar, namun mereka menunjukkan kematangan mental yang mengagumkan. Dalam fase grup Piala AFF, Indonesia berhasil mengamankan 2 kemenangan penting melawan Timor Leste dan Malaysia. Kemenangan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa tim muda Garuda Pertiwi mampu bersaing dan belajar dari pengalaman internasional. Australia, lawan berat yang menguji mental. Australia tampil dominan di fase grup. Mereka meredam perlawanan Thailand 2-1 dan menaklukkan Singapura 3-0. Lawan yang mereka hadapi relatif lebih tangguh dibanding Indonesia, sehingga performa mereka lebih stabil dan konsisten. Secara statistik, Australia unggul jauh dari Indonesia. Kok Timo menilai, untuk usia U16, Indonesia tertahan sekitar 6 tahun di belakang Australia, sementara untuk level senior, selisihnya bisa mencapai 15 tahun. Angka ini bukan sekadar asumsi, tetapi mencerminkan pengalaman, fasilitas, dan ekosistem pembinaan yang lebih matang di negeri Kanguru. Namun, Timo menekankan, angka di atas kertas bukan segalanya. Sepak bola selalu bisa menghadirkan kejutan. Mental, semangat juang, dan kesiapan anak-anak Indonesia akan menjadi kunci dalam pertandingan penting ini. Tekad dan persiapan tim dalam konferensi pers jelang semifinal, Kok Timo menegaskan bahwa timnya siap memberikan yang terbaik. Kami siap tempur untuk besok, apapun hasilnya kita akan memberikan yang terbaik. Anak-anak sudah siap dan punya tekad untuk menunjukkan yang terbaik, ujar Timo. Ia juga menekankan bahwa para pemain masih muda dan ini wajar jika ada tekanan. Fokus utama bukan sekadar menang, tetapi menampilkan performa terbaik di lapangan. Menurut Timo, jika anak-anak bisa mengeluarkan kemampuan maksimal, kesempatan untuk menciptakan kejutan tetap ada. Pentingnya laga semifinal. Semifinal melawan Australia menjadi ujian nyata bagi timnas wanita U16. Laga ini akan menentukan bukan hanya siapa yang melaju ke final, tetapi juga bagaimana mental dan pengalaman anak-anak Indonesia teruji. Australia, dengan tradisi panjang dan performa kuat, menjadi patokan kualitas yang harus dihadapi. Sedangkan bagi Indonesia, laga ini menjadi pelajaran berharga sekaligus ajang untuk menunjukkan potensi besar Garuda Pertiwi muda, strategi dan motivasi anak-anak Garuda Pertiwi. Kok Timo menyadari bahwa pertandingan besok bukan hanya soal kemampuan fisik, tetapi juga strategi dan mental. Timnya harus bermain cerdas, memanfaatkan setiap peluang, dan tetap disiplin sepanjang laga. Motivasi utama datang dari tekad untuk membuktikan diri di level internasional. Meski usia masih muda, para pemain Indonesia bersemangat untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing, bahkan dengan lawan yang lebih berpengalaman. Peran pengembangan akar rumput. Sepak bola wanita Indonesia memang baru mulai berkembang secara sistematis dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu program penting adalah Milk Life Soccer Challenge yang digagas Milk Life dan Jarum Foundation. Program ini fokus pada grassroots football, membangun fondasi sejak usia muda. Menurut Kok Timo, dalam 5 hingga 6 tahun ke depan, efek program ini akan terlihat. Tim U16 dan U20 akan jauh lebih matang, dan kualitas senior akan meningkat signifikan. Laga melawan Australia menjadi cerminan sejauh mana hasil pembinaan ini berjalan. Meski masih tertinggal, proses ini penting untuk membentuk mental, skill, dan pengalaman pemain muda Indonesia.
Peluang kejutan di semifinal dalam sepak bola, kejutan selalu mungkin. Indonesia bisa memanfaatkan motivasi tinggi, dukungan supporter, dan semangat juang untuk menghadapi Australia. Kok Timo percaya, selama anak-anak mampu menunjukkan kemampuan terbaik, peluang menang tetap ada. Laga ini bukan sekadar pertandingan, tetapi juga pembuktian bahwa sepak bola wanita Indonesia memiliki masa depan cerah. Dampak jangka panjang keberhasilan atau kegagalan di semifinal ini akan memberi dampak jangka panjang. Bagi pemain, pengalaman berharga menghadapi lawan tangguh. Bagi publik, inspirasi bagi generasi muda perempuan untuk terjun ke sepak bola. Bagi pengembangan sepak bola nasional, bukti bahwa investasi di akar rumput mulai menunjukkan hasil. Jika Garuda Pertiwi muda mampu tampil maksimal, bukan tidak mungkin mereka menjadi simbol bangkitnya sepak bola wanita Indonesia di level internasional. Semangat dari hati untuk Garuda Pertiwi. Sepak bola adalah soal hati dan mental. Kok Timo menekankan bahwa tekad dan semangat juang para pemain menjadi modal utama. Mereka masih muda, namun memiliki keberanian menghadapi lawan besar, sebuah kualitas yang sangat berharga untuk masa depan. Namun Australia berhasil unggul terhadap lawan yang jauh lebih kuat. Mereka meredam perlawanan Thailand 2-1 dan Singapura 3-0. Di atas kertas pun, Australia berada jauh di depan Indonesia berdasarkan matriks apapun. Bahkan, Kok Timo menyebut Indonesia tertinggal 15 tahun untuk tim seniornya dan tertinggal 6 tahun untuk tim mudanya apabila dibandingkan dengan Australia. Kami siap tempur untuk besok. Apapun hasilnya kita akan memberikan yang terbaik. Anak-anak sudah siap dan punya tekad untuk menunjukkan yang terbaik, ujar Kok Timo dalam konferensi pers jelang semifinal Piala AFF Wanita 16, Selasa 26/8 di Solo, Paragon. Kata Timo, permasalahan bukan di tekad, tapi apakah di lapangan esok para pemain bisa menunjukkan versi terbaik mereka. Sekali lagi mereka bukan pemain senior, mereka masih muda. Jadi sangat bisa dimengerti, tapi kalau kita bisa mengeluarkan kemampuan kita punya kans, lanjut Timo. Ia kemudian menyinggung pengembangan akar rumput sepak bola wanita Indonesia yang baru dimulai 2 tahun silam. Yang ia maksud tentu saja Milk Life Soccer Challenge yang digagas Milk Life dan Jarum Foundation. Kita yang baru memulai grassroots sepak bola putri 2 tahun lalu, kita tertinggal untuk usia ini U16 sekitar 5 tahun. Saya rasa 6 tahun ke depan senior sudah akan terlihat dampaknya. Dan umur-umur ini U20 dan U16 juga akan sudah jauh lebih baik. Tambahnya, terlepas dari hitung-hitungan di atas kertas, tentu tak ada yang tak mungkin. Indonesia akan menghadapi Australia, Rabu 27/8 esok jam 19:30 WIB di Stadion Manahan, Solo. Sobat Cek Fakta, laga semifinal ini bukan hanya tentang skor akhir. Ini tentang perjuangan generasi muda Garuda Pertiwi, keberanian menantang lawan kuat, dan proses panjang membangun sepak bola wanita Indonesia. Apapun hasil besok, anak-anak timnas wanita U16 sudah menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Masa depan sepak bola wanita Indonesia sedang dibentuk hari ini, dan setiap langkah mereka di lapangan akan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Tetap pantau Cek Fakta untuk update terbaru seputar sepak bola nasional, analisis, dan cerita inspiratif di balik layar. Sobat Cek Fakta, mari dukung Garuda Pertiwi Muda dan saksikan mereka menulis sejarah.